sejarah gereja. Mengapa sih perlu sejarah? Sebab Allah bekerja dalam sejarah. Agama Kristen bukan agama mitologi yang berbicara tentang dewa-dewa yang tidak punya sejarah, yang tempatnya di tempat alam antah berantah itu. Bukan. Agama Kristen itu agama yang punya sejarah karena firman itu jadi manusia. Dan ketika jadi manusia hidup dalam alam dunia ini di tengah-tengah sejarah suatu bangsa, namanya bangsa Israel. Sesudah itu di tengah-tengah suatu bangsa itu, beliau mengatakan bahwa beliau akan mendirikan gereja. Kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Coba tolong bacakan dalam bahasa Indonesianya, saya akan baca dalam bahasa aslinya. Ya. Romo Markus. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 sampai 19. Enggak, 19 saja. 19. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Terima kasih. Saya baca dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Ya. Bahasa aslinya bunyinya begini. Bentar sini. Apokritis maaf. Pasal 16 ayat yang ke-18. Ya. Kago dan aku, tetapi aku silego berkata kepadamu, OTCI Petrus, bahwa Petrus, ke epitafti Petra, dan di atas Petra ini. Petra itu bentuk batu tali dalam bentuk tata bahasa wanita. Jadi bukan bentuk pribadi Petrus. Kalau Petrus itu Petros itu batu tapi dalam bentuk tata bahasa laki-laki. Ya. Nah, dikatakan di sini si Petros, engkau Petrus, engkau batu karang. Ke epitafti Petra, dan di atas Petra ini ikodomiso, aku akan mendirikan tin eklesia, gereja. Saya tidak tahu kenapa LAI takut mengatakan gereja. Sebab eklesia itu artinya gereja. Jemaat itu artinya kumpulan orang banyak, belum tentu gereja. Kalau orang nonton bola rame-rame, itu dalam bahasa Arab itu jamaah. Itu ya jemaat. Jemaat nonton bola gitu. Jadi secara teologis tidak jelas itu. Ya seharusnya LAI menyebutnya gereja, sebab gereja itu dari bahasa Portugis igreja. Igreja itu sama dengan bahasa Spanyol iglesia. Iglesia itu dari bahasa Yunani eklesia gitu. Jadi lebih dekat dengan makna aslinya daripada jemaat. Yang jemaat itu artinya hanya kumpulan orang. Bisa kumpul untuk judi ya jemaat. Korupsi rame-rame ya jemaat, korupsi berjemaah itu kan istilahnya. Jadi kalau ini akhirnya teologinya hilang. Kristus bukan hanya mendirikan jemaat, Kristus mendirikan eklesia. Ya, Kristus mendirikan gereja. Maka dikatakan dalam ayat ini, epitaftin ti Petra, di atas batu karang ini, ikodomiso, aku akan mendirikan tin eklesian gerejaku. Ketile azu, dan pintu gerbang neraka, pintu gerbang alam maut, kateski susim aftis, tidak dapat menguasai. Berarti pintu gerbang alam maut itu adalah ajaran-ajaran sesat, penganiayaan, ya, macam-macam yang berusaha menghancurkan gereja. Makin dibabat, makin merambat. Itulah gereja. Oleh karena itu kalau kita mengalami aniaya, jangan takut, ada janjinya kok. Alam maut tidak dapat mengalahkan. Ya, alam maut akan berusaha untuk menghancurkan gereja. Karena ini dikatakan oleh Kristus di sana. Baik. Jadi saudara, kalau begitu Kristus memang mengatakan dan berjanji
bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Maka kalau ada orang mengatakan saya tidak perlu gereja yang untuk Kristus, nah kamu percaya ajaran Kristus enggak? Kalau kamu percaya ajaran Kristus, Kristus itu mau mendirikan gerejanya. Kalau mengatakan saya tidak perlu gereja, ya sudah, jangan percaya pada Kristus, sebab Kristus yang mengatakan aku akan mendirikan gereja. Nah, gereja itu didirikan atas dasar Rasul Petrus. Engkau adalah Petrus, pribadi yang memang ditunjuk nantinya untuk memulai berdirinya gereja di atas bumi. Itulah sebabnya orang sering kadang-kadang baca Alkitab kurang hati-hati. Zaman Kristus tidak ada gereja, ya betul, bentuk gedung tidak ada, tapi bentuk organisasi kecil sudah mulai ada. Pertama dia memilih 12 orang, betul? Dan di antara 12 orang itu ada yang jadikan pertama pimpinannya. Siapa? Petrus. Memang dikatakan kamulah Petrus karena memang ditunjuk jadi pimpinannya. Di samping ada 12 rasul dan ada lingkaran dalam 3 orang ini, ada lagi kelompok. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi ada kelompok 12 dengan 3 orang sebagai lingkaran di dalam lingkaran dalam. Ada kelompok 70, ada kelompok penyandang dana, para ibu. Dan ada bendaharanya, tapi bendaharanya tukang korupsi. Siapa itu? Yudas Iskariot. Kalau ini bukan organisasi, mana mungkin ada bendahara? Betul? Ada ketua, ada bendahara. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 4. Berarti kalau begitu unsur-unsur suatu organisasi zamannya Yesus sudah kelihatan. Yesus tidak melakukan misinya tanpa organisasi, tanpa rombongan yang ada ketuanya, ada bendaharanya, ada penyandang dana, dan semuanya yang menunjukkan cikal bakal gereja sudah dimulai pada zamannya Yesus sendiri. Dan bahwa Petrus adalah memang ketua para rasul itu terbukti setelah Yesus naik ke surga. Yudas harus digantikan, betul? Karena angka 12 itu harus tetap ada, menunjukkan simbol gereja sebagai Israel baru. Sebagaimana Israel lama itu punya nenek moyangnya, yaitu 12 suku, maka gereja juga punya nenek moyang rohaninya, 12 rasul. Itulah sebabnya angka 12 ini tidak boleh hilang, harus tetap ada. Kalau orangnya tidak ada, angka 12 harus tetap dipertahankan. Maka Yudas harus digantikan. Akhirnya digantikan oleh siapa? Oleh Matias. Siapa yang memimpin rapat waktu itu? Ya Petrus. Memang pada akhirnya gereja itu lahir secara penuh pada hari Pentakosta. Pada saat itu Roh Kudus turun, itulah hari lahir gereja. Karena gereja itu nantinya akan menjadi bait dari Roh Kudus. Makanya sebelum Roh Kudus turun, gereja belum ada. Baru persiapan saja. Setelah Roh Kudus turun, barulah di situ hari lahir gereja. Kita Rasul pasal 2, setelah orang-orang ini pada mengejek orang-orang yang mendapatkan bahasa-bahasa lain ini disangka orang mabuk, lalu Petrus berdiri membela mereka, menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi ini. Kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14. Di gereja lahir jam berapa? Jam 9 pagi. Tahun berapa? 33 Masehi. Itu lahirnya gereja setelah Kristus naik ke surga. Itu tahun 33 Masehi. Nah, setelah Petrus ini berkhotbah, akhirnya banyak orang tersentuh hatinya bertobat. Berapa orang? 3.000 orang. Bagaimana kehidupan gereja?
kitab suci sudah ada belum? Katanya kitab suci sudah ada belum? Terutama perjanjian baru. Jangan perjanjian lama, itu kan kitab suci orang Yahudi, lain masalah ya. Perjanjian baru, kitab suci orang Kristen sudah ada belum? Ya belum. Paulus belum bertobat kok. Mengapa saya sebut Paulus? Sebagian besar isinya perjanjian baru ditulis siapa? Oleh Paulus. Kalau Paulus belum bertobat, berarti kitab Roma sampai kitab Ibrani, kalau Ibrani kita masukkan dalam tulisan Paulus, itu belum ada. Berarti kalau gitu kitab suci perjanjian baru belum ada. Kalau gitu orang Kristen waktu itu yang dipegang apa? Ajaran lisan dari para rasul. Berarti yang dipegang oleh orang Kristen pada waktu itu adalah ajarannya disampaikan secara lisan para rasul. Makanya mereka bertekun di dalam ajaran rasul itu. Kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Mereka nggak ngarang-ngarang ajarannya sendiri. Yang mereka pegang adalah ajaran rasul, sebab rasul memang ditetapkan Yesus jadi gurunya dunia. Makanya 12 orang ini di Yerusalem Baripun namanya tertulis 12 orang. Kita baca kitab Wahyu pasal 21 dan 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, nama ke-12 rasul udah hilang itu aja, tetap diingat di surga. Kalau namanya tetap diingat, kita yang di dunia pun harus mengingat. Nggak bisa, wah nggak perlu rasul, yang penting langsung Injil. Nggak bisa, kamu nggak tahu Injil kalau nggak ada rasul. Siapa yang nulis Injil ini? Emangnya Pak Sarimo dari mana gitu? Enggak kan? Yang nulis Injil ini adalah para rasul. Tanpa para rasul kita tidak punya Injil, tanpa para rasul kita tidak punya perjanjian baru. Oleh karena itu ajaran Kristen yang benar harus kembali kepada rasul, bukan pendapat perorangan. Harus kembali kepada rasul, dan itu diingatkan oleh Yudas di zaman rasul itu pun. Yudas adiknya Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Coba baca dalam Yudas 1 ayat yang ke-17. Tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita disuruh mengingat ajarannya rasul, bukan ajarannya Calvin, bukan ajarannya Luther, bukan ajarannya Wesley, bukan ajarannya siapapun. Kita harus kembali kepada asal, kepada akar dari Injil, yaitu ajarannya para rasul. Kita diperingatkan oleh kitab suci. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Itu yang harus kita ingat. Sebab rasul pun namanya diingat di surga, dengan namanya dituliskan di atas dasar batu dasar dari kota Yerusalem yang baru. Berarti namanya kekal diingat, dan kita diperingatkan untuk mengingat ajaran ini, sebab rasulullah guru jagat semesta. Injil yang benar adalah Injil yang rasuliah, sebab mereka yang langsung diajar Yesus, dan mereka yang diberitakan Yesus jadi saksi di seluruh dunia. Coba kita baca lagi di dalam Kisah Rasul Matius 28 ayat 19 tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang mendapat perintah siapa? Para rasul. Dan para rasul disuruh mengajar seluruh bangsa ajaran ini yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Itulah sebabnya ketika gereja pertama muncul, mereka bertekun di dalam ajaran para rasul. Dan untuk selanjutnya, ajaran ini yang disebarkan ke seluruh dunia pada waktu itu. Waktu itu belum ada kitab suci perjanjian baru. Jadi para rasul tidak akan mungkin mengutip 1 Korintus 18 ayat, ya memang nggak ada 18 ya. Tidak akan mungkin. Saudara tahu nggak? Sampai kapan setelah ada kitab suci diberi pasal dan ayat? Itu abad ke-17 oleh seorang Inggris bernama Stephen Langdon.
Jadi yang memberi pasal dan ayat itu bukan asli dari sananya. Itu oleh orang Anglikan dari Inggris, namanya Stephanus Langdon. Dialah yang memberi pasal dan ayat di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Ya, kalau mau para rasul mengharapkan para rasul mengutip ayat pasal, ya mereka tidak tahu orang itu perkembangan baru kok ya. Perkembangan baru pada abad ke-17 setelah reformasi Protestan, bukan dari zaman purba. Jadi kita tahu sekarang kalau begitu bahwa para orang-orang Kristen purba itu ajarannya tidak ada lain. Ajarannya adalah ajaran para rasul. Sehingga saudara-saudara, ajaran ini bukan bersifat perorangan. Ajaran ini bersifat komunal, milik seluruh gereja. Sehingga kalau ada ajaran-ajaran sesat yang muncul, yang menyelesaikan seluruh gereja, ya waktu itu gereja masih satu, bukan pecah-pecah seperti sekarang. Saudara reformasi Protestan berpecah-pecah, dulu masih satu, ajarannya satu, ibadahnya satu. Sehingga kalau ajaran sesat yang mengganggu gereja, mereka selesaikan secara bersama. Coba kita lihat contohnya dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia. Yudea itu di mana? Yerusalem. Berarti ini orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Antiokhia itu di mana? Di Syria. Ada dua. Antiokhia yang ini, Antiokhia yang di Syria. Antiokhia yang di Turki nanti ketika Paulus menyebarkan Injil. Ada dua Antiokhia. Satu Antiokhia di Syria, Antiokhia di Turki. Ini Antiokhia di Syria. Ya. Beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia terus dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ajaran ini benar nggak? Kalau kamu tidak disunat tidak masuk surga gitu. Ajaran ini benar tidak? Hah? Tidak. Berarti ajaran sesat. Kalau untuk selamat harus sunat, berarti untuk selamat harus mengikuti hukum Taurat. Lalu apa gunanya Yesus mati di atas salib lalu bangkit? Kalau harus Taurat itu yang menjadi ukuran kita diselamatkan. Berarti ini orang Yahudi yang jadi Kristen otaknya masih otak Taurat gitu loh. Tidak betul-betul otaknya otak Injil. Karena ini ajaran sesat mengganggu orang Kristen, dilawanlah oleh guru yang ada di situ, yaitu Paulus dan Barnabas. Coba ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Karena ajaran Injil itu bukan ajaran perorangan, ajaranku lawan ajaranmu, tetapi adalah ajaran milik gereja. Maka jikalau ada masalah ini harus diselesaikan oleh gereja secara bersama. Maka tidak cukup hanya Paulus dan Barnabas membantah mereka, tidak cukup. Ini harus diselesaikan dengan para rasul yang lain. Teruskan. Maka akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain, dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, jadi akhirnya harus diselesaikan secara bersama dengan seluruh pimpinan gereja. Pergilah mereka ke Yerusalem. Lalu di Yerusalem diadakan apa? Ayat 4, ayat 5 dan 6. Setelah mereka sampai di Yerusalem. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, nah berarti banyak orang Farisi yang jadi Kristen ya, yang telah menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah ini ditentang. Lah kok keselamatan itu terjadinya karena Yesus mati di salib bangkit, kok harus kembali ke Taurat lagi, ada apa itu loh? Harus mengikuti aturan-aturan Taurat, ada apa itu? Sekarang agama ini muncul lagi. Sekarang ada orang yang Kristen yang sekarang menekankan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, harus mengikuti Taurat. Ada aliran itu sekarang. Ini mengembalikan ajaran bidat yang lama yang dilawan oleh gereja purba. Terus ya? Yang keenam,
Maka bersidanglah rasul-rasul. Nah, diadakan sidang. Kata sidang ini dalam bahasa Latin konsili. Jadi cara menyelesaikan masalah bukan tafsiranku lawan tafsiranmu, bukan itu cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah adalah semua berkumpul dalam konsili. Dan itulah yang akhirnya menjadi cara gereja sepanjang sejarah itu. Kalau ada masalah-masalah selalu diselesaikan dalam konsili. Di situ diperdebatkan. Enggak, orang-orangnya harus punya ilmu, bukan hanya karena emosi. Tahu bahasa aslinya, tahu penggunaannya, akhirnya dapat kesimpulannya, dan dibandingkan dulu ajaran yang diberikan oleh para rasul pada kita bagaimana. Nah, ini akhirnya menjadi referensinya. Akhirnya diambil keputusan. Yakobus itu menjadi uskup yang pertama di Yerusalem. Berarti saya jelaskan uskup itu apa? Dari Alkitab ya. Episkop itu apa? Nah, kisah rasul. Nah, ini menjadi uskup yang pertama di Yerusalem menggantikan Petrus. Karena Petrus tadinya pimpinan gereja di Yerusalem, tetapi terjadi hegemoni. Keluarganya, familinya Tuhan Yesus ingin menguasai gereja di Yerusalem. 15-19. Sehingga akhirnya Yakobus yang berkuasa karena dia masih keluarganya Tuhan Yesus. Petrus ditendang. Petrus meninggalkan Yerusalem. Dan ternyata zaman para rasul pun ada politik gereja itu, bukan sekarang aja. Ya. Nah, jadi pada zaman ini yang jadi episkop di Yerusalem adalah Yakobus. Maka yang memutuskan hasil konsili adalah Yakobus. Bahwa orang non-Yahudi tidak usah mengikuti ketetapan Taurat, bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia. Ini dogma. Aja. Tapi juga ada ketetapan hukum yang harus diikuti. Dalam kasus mereka adalah orang non-Yahudi tidak boleh makan darah supaya tidak menyinggung orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak makan darah. Orang yang Yahudi tidak boleh makan binatang yang dicekik. Ya. Orang yang Yahudi tidak boleh berzina. Orang non-Yahudi tidak boleh menyembah berhala. Ini hukum. Nah, hukum ini disebut sebagai kanon. Kanon itu patokan. Kata kanon itu berasal dari Galatia pasal 6 ayat 16. Nah, sejak saat itu gereja selalu mengikuti tradisinya rasul ini. Kalau ada masalah, selalu ada konsili. Isinya konsili selalu pernyataan dogmatis untuk melawan bidat dan hukum-hukum yang secara praktis dilakukan oleh gereja. Ini saya jelaskan. Nah, bagaimana sejarahnya konsili ini sesudah para rasul. Jadi saudara tahu sekarang bahwa di zaman purba itu cara penyelesaian dogmatis bukan tafsiranmu lawan tafsiranku, akhirnya gereja pecah, bukan. Zaman purba itu karena gereja masih satu, caranya menyelesaikan adalah dengan melakukan konsili, seluruh pemimpin gereja bertemu, membahas. Kita kembali ke Kisah Rasul pasal 15 ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, bersidanglah rasul-rasul dan penatua. Saya jelaskan penatua ini bukan majelis gereja ini. Itulah presbiter bahasa aslinya. Nah, saya ini penatua, saya presbiter. Roma ini juga presbiter. Jadi presbiter itu gembala gereja. Istilah pendeta tidak ada dalam Alkitab, karena itu istilah pinjaman dari agama Hindu dan Buddha. Ketika agama Kristen dari Protestan dari Belanda datang ke Indonesia, tidak tahu mau pakai apa ya. Kalau mau pakai kiai kok nggak cocok ya. Kiai apa ya? Mau pakai pedanda kok nggak cocok. Udahlah, pakai yang dipakai dalam budaya Indonesia yang pernah ada sekarang tidak dipakai lagi, yaitu pendeta. Jadi kalau mau cari kata pendeta memang dalam Alkitab tidak ada. Yang adalah presbiter. Memang tidak ada dalam Alkitab, tapi itu kata pinjaman untuk menjelaskan karena waktu itu belum ada orang Kristen. Jadi istilah-istilah Kristen belum ada gitu. Seperti gereja kan belum ada. Maka digunakanlah istilahnya orang Portugis gitu. Igreja. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada peminjaman istilah-istilah dari budaya yang ada di sekitar. Oke? Ya. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, itu dibicarakan bersama.
Kesimpulannya diumumkan oleh Yakobus sebagai pimpinan, sebagai uskup episkop dari gereja Yerusalem pada saat itu. Nah, keputusan semacam ini, keputusan dari konsili semacam ini diyakini oleh gereja Purba sebagai suara Roh Kudus. Gereja Purba menganggap konsili yang bersifat ekumenis, dalam arti yang bersifat mencakup seluruh gereja yang satu pada saat itu dianggap sebagai suara Roh Kudus yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu. Nah, Bapak Ibu perlu tahu ini, bahwa gereja Purba mempunyai konsili-konsili sebanyak 7 kali yang merumuskan ajaran-ajaran yang sekarang menjadi fondasi ajaran Kristen. Misalnya Tritunggal, Keilahian Kristus, semua itu diputuskan di dalam konsili karena waktu itu diserang oleh bidat-bidat. Maka gereja mengadakan konsili, merumuskan semuanya itu, dan itu akhirnya menjadi patokan, menjadi kanon daripada keyakinan iman gereja. Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-42. Terus mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi perjamuan kudus itu bukan 3 bulan sekali atau setahun sekali. Setiap kumpul mereka perjamuan kudus, oke. Acaranya gimana ya? Berasal dari tradisi Rasul. Nanti kita baca tradisi Rasul itu gimana. Jadi karena Alkitab itu ditulis bukan untuk menjelaskan semuanya itu, maka sering kita tidak tahu gimana sih sebenarnya baptisannya zaman Rasul itu gimana. Akhirnya kita ngarang-ngarang sendiri, nafsir-nafsir sendiri kan gitu akhirnya. Sehingga terjadi pertengkaran, harus diselam, harus dipercik, harus atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, harus nama Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya terjadi pertengkaran karena kita tidak kembali ajaran Rasul dulu gimana. Karena kita nafsirkan sendiri yang kita anggap benar. Artinya jadi gitu. Terjadilah perpecahan-perpecahan, munculnya denominasi. Nah, itulah sebabnya kita harus tahu sejarah Rasul ini gimana gitu. Ajaran para Rasul dulu, ya. Nah, mereka perjamuan kudus, terus apa? Memecah roti, terus dan berdoa. Bukan itu. Kata aslinya bukan berdoa. Melakukan doa. Berarti doanya ada bentuk gitu. Kira-kira bentuknya doa apa yang dalam Kristen? Mereka orang apa? Orang Yahudi. Jadi sembayang cara apa? Iya, cara Yahudi gitu loh. Karena mereka orang Yahudi kok. Yesus saja sembayangnya di tempat ibadah orang Yahudi namanya sinagog. Jadi cara sembahyangnya para rasul itu ya sembahyangnya kayak orang Yahudi. Pelan-pelan setelah mereka diusir orang Yahudi, baru sembahyang model Yahudi itu disesuaikan dengan ajaran Kristologi. Tapi perangkanya masih tetap seperti sembahyang Yahudi. Coba kita baca. Kebiasaan Yesus memang sembahyang di rumah ibadat Yahudi. Lukas 4 ayat 16. Dan kumpulan orang Kristen pertama itu masih disebut sinagoga juga, belum disebut gereja. Kita baca Yakobus pasal 2 ayat 1. Berarti orang Kristen purba sembayangnya modelnya seperti orang Yahudi. Perkumpulannya pun masih disebut dengan nama perkumpulan orang Yahudi. Apa namanya? Sinagoga. Oleh karena itu para rasul kalau sembahyang juga masih ke sinagoga, ke Bait Allah. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Dengan berkembangnya gereja, ribuan orang masuk ke dalam gereja. Nggak mungkinlah 12 orang itu bisa menangani semua masalah. Akhirnya timbul masalah dalam gereja. Nah, masalah ini rebutan sembako. Betul, ini rebutan sembako. Kisah Rasul 6. Waktu itu ada 2 kelompok orang di situ. Orang Yahudi yang menggunakan bahasa Yunani. Kenapa? Mereka berasal dari luar Israel. Di luar Israel mereka sudah lupa bahasa Ibrani. Waktu itu bukan bahasa Ibrani Alkitab. Bahasa Ibrani dalam pengertian bahasa Aramia. Semacam bahasa Syria. Ya. Jadi Yesus waktu hidupnya itu bukan bahasa Ibrani Alkitab yang kita punya, perjanjian lama, itu bahasa sudah mati.
Itu hanya bahasa digunakan kalau membaca kitab di sinagoga. Kalau sehari-hari mereka menggunakan bahasa Ibrani tapi modern yang disebut bahasa Aramia atau bahasa Syria. Jadi orang Kristen waktu itu, orang Yahudi yang di luar Palestina sudah tidak bisa bahasa itu. Kayak kebanyakan saudara-saudara kita Tionghoa yang di Solo sudah tidak bisa bahasa Mandarin lagi, malah pinter bahasa Jawa gitu kan. Sama dengan orang-orang Yahudi ini sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani, yang digunakan adalah bahasa Yunani, sebab bahasa Yunani waktu itu adalah bahasa internasional. Kelihatannya karena pimpinannya, pengurusnya itu orang-orang Ibrani, berbahasa Ibrani, lebih mementingkan kelompoknya. Yang saya itu lah, aku kok tidak diberi begitu gimana? Marah mereka, terjadi permasalahan. Nah, ternyata gereja itu banyak masalahnya dari zaman para rasul, dan para rasul tidak mungkinlah ngurusi yang tetek bengek ini, karena mereka merasa bahwa tugasnya adalah untuk memberitakan firman, bukan ngurusi sembako. Oleh karena itu para rasul akhirnya memilih pengurus yang ngurusi bagian persembakuan tadi, yang melayani bagian sosial. Nah, kata melayani itu bahasa Yunaninya diakonin, sehingga orang-orang ini itu disebut sebagai diakon. Jadi kedudukan diakon kalau dalam bahasa Arabnya namanya syamas. Kedudukan syamas atau diakon itu ditetapkan di zaman para rasul itu, dan mereka ditabis oleh para rasul. Dan ditabiskan oleh rasul. Coba kita ayat yang ke-6. Ini calon nanti jadi presbiter. Jadi di sini mulailah ada pentahbisan ini, ada diakon, baru kemudian nanti ada presbiter, ditabiskan oleh rasul-rasul. Kisah Rasul 14 ayat 23. Bahwa presbiter ini bukan majelis. Kedudukan kemajelisan dalam Alkitab tidak ada. Sebab itu bukan bagian jenjang kerohanian. Ini pembantu untuk memudahkan pelayanan seorang presbiter. Bahwa presbiter atau penatua ini adalah gembala gereja dibuktikan dari 1 Korintus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu setelah mereka itu mulai banyak jumlahnya, kemana-mana rasul ada, mereka mesti hadir karena mereka membantu rasul. Contohnya dalam konsili tadi, kita lihat penatua ada di situ, para presbiter ada di situ bersama para rasul. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 15 ayat 2 tadi. Ini adalah buku sejarah gereja paling awal ditulis abad keempat ini. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Aslinya bahasa Yunani. Ditulis oleh orang episkop namanya Eusebius. Dari sini kita mendapat banyak informasi tentang apa yang terjadi di zaman para rasul. Dan kita harus tahu ini, kalau kita menjadi pimpinan gereja harus tahu ini. Sedang saya terjemahkan. Jadi nanti bapak-bapak bisa baca. Oh, ternyata begitu keadaan gereja. Sudah hampir selesai sih. Nanti saya terbitkan. Ini adalah sumber. Jadi kalau kita bilang dari mana tahu bahwa Petrus matinya disalib terbalik? Dari ini loh. Dari catatan gereja purba yang dikumpulkan oleh Eusebius. Ini buku kuno ini, bukan buku karangan sekarang. Banyak sejarah gereja yang kita tidak tahu ada di sini. Ya. Makanya kata orang mengatakan, di mana dalam Alkitab? Ya ada matinya Maria. Memang Maria tidak mati. Mati kan namanya orang. Dan ceritanya dari mana? Ya bukan dalam Alkitab. Sebab Alkitab bukan menceritakan kisahnya Maria. Alkitab menceritakan tentang Injil. Injil itu pusatnya Yesus. Ya kamu cari di Alkitab ya ada. Carinya dalam sejarah yang dicatat oleh gereja purba. Tuh, ya. Jadi jangan terlalu sempit. Di mana ada dalam Alkitab? Ya nggak ada. Matinya Paulus di mana di Alkitab? Katanya di Pancung. Nggak ada. Carinya dalam sejarah. Gitu loh ya. Maka kita perlu tahu sejarah. Nah, baik. Pada zaman itu, kedudukan seorang presbiteros itu masih sama dengan kedudukan seorang episkopos. Kata episkopos itu akhirnya disingkat menjadi episkop, lalu diucapkan menurut lidah Arab menjadi al-uskuf.
akhirnya menjadi bahasa Indonesia uskup. Itu dari kata waktu itu presbiter dan episkop jabatan yang sama. Pada apa? Jadi tugasnya para presbiter atau para penatua adalah menggembalakan gerejanya Allah, dan mereka juga disebut episkop, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia penilik jemaat. Nah, gereja-gereja tidak menggunakan ini, padahal itu ajaran Alkitab. Mana ada sekarang jabatan penilik jemaat? Tidak ada sekarang. Padahal itu ajaran Alkitab. Ya, jadi ada presbiter, ada penilik jemaat. Bahwa di zaman itu antara presbiter dan episkop itu jabatan orang yang sama. Kita baca juga di dalam Titus pasal 1. Hanya kemudian perkembangannya menjelang kematian Rasul Paulus, ketika dia mulai menjadi tua, kedua kedudukan ini mulai dipisah. Kita baca 1 Timotius pasal yang ketiga. Jadi dari zaman Rasul itu jenjang rohani itu ada 3. Ada episkop, ada presbiter, ada diaken. Itu adalah sebagai yang menggembalakan gereja. Nah, itu gembala tadi, presbiter tadi. Nah, tetapi di samping itu ada jabatan-jabatan non gembala. Rasul itu jabatan. Di samping yang 12 tadi, dalam gereja itu ternyata ada jabatan karunia Roh Kudus sebagai rasul. Rasul itu apa? Rasul itu yang dipilih oleh diutus oleh gereja untuk mengajarkan iman rasuliah di tempat di mana iman rasuliah belum pernah didengar. Itu rasul. Bedanya penginjil apa? Sebenarnya mirip, hanya penginjil itu terikat dengan gereja setempat, menginjil kepada orang di sekitar. Tuh. Jadi jabatan-jabatan ini masih ada dalam gereja, tapi mereka bukan jabatan yang berwujud kedudukan. Yang berwujud kedudukan sebagai pimpinan adalah episkop, presbiter, dan diaken. Ada rasul, ada nabi. Ya masih ada dalam gereja Ortodoks, masih ada sekarang. Namanya starets atau tetua, yaitu orang-orang yang hidup dalam kesucian yang sungguh-sungguh sampai mereka tahu sebelum diberitahu, bisa baca pikiran orang. Nah, orang-orang ini yang mengalami suci yang terkenal sekarang Romain Fry di Amerika, dan kemarin itu ada Romain Paisius. Saya sempat bertemu dengan beliau, dan akhirnya umat mengakui dia memang roh suci. Selama itu menolong banyak orang. Kita punya banyak orang-orang seperti itu yang melanjutkan karya kenabian dari zaman dulu dalam gereja sampai sekarang. Ya, jadi ada rasul, ada nabi, ada penginjil, itu masih ada terus, tapi itu bukan jabatan sebagai jabatan kedudukan kepemimpinan dalam gereja. Kalau kepemimpinan dalam gereja adalah episkop, presbiter, diaken. Nah, dari 1 Timotius 5 ini, bahwa presbiter dan episkop itu sudah berbeda jenjang. Episkop adalah pimpinan para presbiter, dan sejak saat itu begitulah terus berlanjut di dalam gereja.